Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, dan salam hangat untuk Anda, para penjaga pertiwi yang senantiasa setia merawat nyala api kesadaran di tengah badai perubahan zaman. Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam dengan rasa gelisah yang tidak mampu dijelaskan oleh logika? Sebuah perasaan asing yang membisikkan bahwa dunia yang Anda lihat di balik jendela hanyalah panggung sandiwara, dan Anda sedang dipersiapkan untuk sebuah peran yang jauh lebih besar. Anda merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan lama, merasa kesepian di tengah keramaian, dan seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnetis untuk meninggalkan zona nyaman. Inilah titik krusial yang dialami oleh banyak calon ksatria Nusantara, sebuah rasa sakit emosional akibat kerinduan kosmik yang tidak terjamah oleh obrolan duniawi biasa. Masalahnya, saudaraku, banyak yang mengira kegelisahan ini adalah gangguan mental atau kegagalan hidup. Padahal, jika kita menelisik melalui kurikulum langit, ini adalah panggilan untuk mulai merancang real estate batin Anda. Bayangkan sebuah ruang di dalam pikiran tempat kita bisa berpikir tenang dan mengenal diri sendiri tanpa gangguan orang lain. Tanpa ruang ini, Anda akan terus terombang-ambing oleh ekspektasi luar yang melelahkan. Kita seringkali sibuk mengejar validasi materi, namun melupakan finansia yang sesungguhnya, yaitu kekayaan yang tidak terlihat secara fisik namun sangat berharga, seperti nama baik, kejujuran, dan kecerdasan batin. Ketika Anda berada di titik nol, saat semuanya terasa runtuh, sebenarnya semesta sedang meruntuhkan gedung-gedung tua dalam pikiran Anda agar Anda memiliki lahan kosong untuk membangun dasar karakter atau prinsip hidup yang sangat kuat dan mulia. Ketahuilah bahwa setiap penjaga pertiwi memiliki kode unik dalam DNA-nya. Keunikan Anda bukanlah sebuah anomali yang harus disembuhkan, melainkan bagian dari misi jiwa yang sudah tertulis jauh sebelum Anda dilahirkan ke bumi Nusantara ini. Mengapa Anda merasa sangat berbeda? Mengapa Anda sering diperjalankan ke tempat-tempat sakral atau merasa dipanggil oleh alam? Semua itu adalah petunjuk awal untuk menemukan hak milik sejati, sesuatu yang benar-benar menjadi milik kita selamanya dan tidak bisa dicuri orang lain, yaitu ilmu dan amal baik. Mari kita menyelami lebih dalam ke dalam labirin batin, tempat bayangan dan cahaya bertemu dalam sebuah tarian rahasia. Dalam kacamata psikologi arketipe, sosok yang sedang kita bicarakan, Sang Satrio Piningit, bukanlah sekadar mitos usang dari kitab kuno, melainkan manifestasi dari arketipe magician. Ia adalah sang maestro yang mampu menjembatani frekuensi langit dan realitas bumi. Namun, tahukah saudaraku bahwa kekuatan besar selalu datang dengan manajemen risiko yang juga besar? Banyak di antara kita yang merasa memiliki kemampuan luar biasa, seolah ada warisan keilmuan kuno yang berdenyut dalam DNA. Anda mungkin sering menerima wahyu atau wangsit melalui cakra mahkota langit, namun tanpa struktur batin yang kokoh, anugerah ini bisa menjadi beban mental yang berat. Disinilah pentingnya arsitektur batin, cara kita merancang dan menyusun pola pikir serta perasaan agar menjadi pribadi yang teratur. Tanpa tata ruang spiritual yang seimbang antara belajar, bermain, dan ibadah, energi besar tersebut justru akan merusak bangunan diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa menjadi sosok terpilih memerlukan penilaian sikap dan akhlak sehari-hari yang sangat ketat. Semesta tidak akan menitipkan amanah besar kepada mereka yang belum lulus dalam kurikulum langit yang paling mendasar, yaitu kejujuran pada diri sendiri. Seringkali, kita terjebak dalam pencarian kesaktian, padahal kesaktian yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk memahami dan menjalankan ajaran agama atau kompetensi spiritual yang nyata dalam kehidupan sosial. Lihatlah ke dalam diri Anda. Apakah Anda sudah memiliki finansia berupa kumpulan dari semua perbuatan baik, bakat, dan pengalaman hebat yang pernah Anda lakukan selama hidup? Ataukah Anda masih sibuk memoles tampilan luar namun mengabaikan nilai intrinsik kualitas diri kita yang sesungguhnya? Ingatlah, sang maestro tidak dinilai dari barang mahal yang ia pakai, melainkan dari kemuliaan akhlak yang terpancar secara alami. Di fase ini, Anda mungkin merasa sedang berada dalam penggodokan.
Ini adalah kelas khusus belajar menjadi pemimpin hebat di mana Anda diajarkan untuk memiliki dasar karakter atau prinsip hidup yang sangat kuat dan mulia agar tidak mudah terpengaruh hal buruk. Jika Anda merasa hancur, ingatlah bahwa Intan hanya terbentuk di bawah tekanan yang luar biasa. Anda sedang dipersiapkan untuk memiliki hak milik sejati yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Saudaraku, mari kita masuki lorong waktu untuk merasakan getaran perjalanan sang sosok terpilih. Bayangkan seorang jiwa yang tidak pernah merasa genap di satu tempat. Ia adalah pengembara yang seringkali merasa tidak betah di rumah sendiri, seorang jiwa petualang yang ditarik oleh kekuatan alam untuk mendatangi tempat-tempat sakral, bahkan hingga melintasi batas negara ke luar negeri. Namun, perjalanan ini bukanlah liburan mewah, melainkan pencarian jati diri yang melelahkan sebuah kurikulum langit untuk menempa kemandirian. Pernahkah Anda merasa diperjalankan oleh keadaan? Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, dijauhi teman, atau mendadak harus pindah ke kota yang asing. Secara lahiriah, ini terlihat seperti kegagalan, namun secara batiniah, ini adalah fase penggodokan semesta. Sang Satrio Piningit harus merasakan dinginnya pengabaian dan kerasnya perjuangan hidup agar ia memiliki empati yang mendalam terhadap sesama penjaga pertiwi. Ia harus belajar memahami perasaan dan ketenangan diri justru di saat badai finansial dan sosial menghantamnya hingga ke titik nol. Masalah utama yang dihadapi oleh sang maestro dalam masa penyepiannya adalah konflik internal. Di satu sisi, ia memiliki warisan keilmuan kuno yang berdenyut kuat, namun di sisi lain, ia harus menjangkara pada realitas yang seringkali tidak memihak. Ia sering menerima wahyu atau wangsit melalui cakra mahkota langit, namun tidak ada orang yang bisa ia ajak bicara. Kesunyian ini adalah jeda antar dimensi yang sengaja diciptakan agar ia bisa membangun real estate batin yang paling kokoh, yaitu ruang di dalam pikiran tempat ia bisa berpikir tenang tanpa gangguan kebisingan dunia. Bagi Anda yang saat ini merasa lelah karena terus bergerak tanpa tujuan yang jelas, ketahuilah bahwa setiap langkah kaki Anda adalah bagian dari penataan tata ruang spiritual. Semesta sedang mengumpulkan finansia bagi Anda bukan berupa angka di rekening bank, melainkan kumpulan dari semua perbuatan baik, bakat, dan pengalaman hebat yang Anda temui di sepanjang jalan. Pengalaman pahit saat ditolak atau diremehkan adalah bahan bangunan untuk memperkuat dasar karakter atau prinsip hidup yang sangat kuat dan mulia. Rasa penasaran yang Anda rasakan saat ini, keinginan untuk tahu kapan ini berakhir, adalah tanda bahwa Anda sedang dalam proses penyelarasan diri. Solusinya bukan dengan melarikan diri, melainkan dengan berdamai melalui meditasi dan komunikasi dengan pembimbing spiritual di dalam kedalaman sunyi. Inilah cara kita mengatur waktu dan perhatian agar urusan belajar, bermain, dan ibadah berjalan dengan seimbang. Saudaraku, mari kita berdebat sejenak dengan logika kita sendiri. Seringkali, saat mendengar nama Satrio Piningit, pikiran kita melayang pada ramalan Jayabaya yang mistis atau sosok satria berbaju zirah yang turun dari langit. Namun, di era modern ini, apakah sosok tersebut masih relevan? Ataukah itu hanyalah pelarian dari realitas yang pahit? Disinilah arsitektur batin kita diuji. Antara mitos yang meninggikan ego dan logika yang seringkali terlalu dingin dan kaku. Secara dialektika, sang maestro bukanlah sosok yang menunggu keajaiban jatuh dari awan. Ia adalah seseorang yang telah lulus dalam kurikulum langit melalui penilaian sikap dan akhlak sehari-hari. Jika Anda hanya menunggu wangsit tanpa membangun kemandirian finansial dan intelektual, maka Anda sedang terjebak dalam delusi. Spiritualitas yang benar harus menjangkar pada realitas. Penyelarasan diri yang sesungguhnya adalah ketika kemampuan untuk memahami dan menjalankan ajaran agama selaras dengan kemampuan kita mengelola urusan dunia. Banyak yang mengaku sebagai sosok terpilih namun tidak memiliki tata ruang spiritual yang rapi. Mereka ingin memimpin bangsa, namun belum mampu memimpin emosi sendiri. Inilah manajemen risiko yang paling mendasar. Cara kita berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan atau perilaku yang merugikan diri sendiri.
Tanpa pengendalian diri, kekuatan supranatural hanyalah gangguan listrik di dalam otak. Namun, jika kekuatan itu dikelola dengan dasar karakter atau prinsip hidup yang sangat kuat dan mulia, ia akan menjadi fasilitas untuk menjalankan misi besar. Keberlimpahan finansial bagi seorang spiritualis sejati bukanlah tentang pamer kemewahan, melainkan tentang kedaulatan. Bagaimana mungkin Anda menjadi pengayom bagi para penjaga pertiwi lainnya jika Anda sendiri masih terbelit hutang batin dan ego? Kelimpahan adalah keuntungan berupa perasaan damai dan bahagia yang kita dapatkan sebagai balasan setelah menolong orang lain atau berbuat jujur. Ini adalah modal untuk bergerak, berpetualang, dan membawa perubahan bagi umat manusia. Maka, berhentilah mencari satrio piningit di luar sana. Mulailah membangun real estate batin di dalam diri Anda sendiri. Jadikan ruang di dalam pikiran tempat Anda bisa berpikir tenang sebagai laboratorium untuk merancang masa depan. Karena pada akhirnya, sosok yang diramalkan itu adalah kumpulan dari jiwa-jiwa yang telah selesai dengan konflik dirinya sendiri, yang memiliki nilai intrinsik luar biasa, dan yang siap menjadi jembatan antara kearifan masa lalu dan kemajuan masa depan. Mari kita menyingkap tirai sejarah Nusantara, sebuah panggung besar tempat para penjaga pertiwi terdahulu telah menuliskan jejak kakinya dalam debu zaman. Jika kita menoleh ke belakang, pada masa keemasan Majapahit hingga kejayaan Mataram, kita akan menemukan sebuah pola yang sama. Sang sosok terpilih tidak pernah muncul dari kemewahan istana yang statis. Mereka muncul dari kedalaman sunyi, dari pengasingan, dan dari perjalanan mencari jati diri yang penuh dengan tantangan lahir batin. Sejarah mencatat bahwa setiap kebangkitan peradaban selalu dimulai dengan penataan real estate batin oleh para pemimpinnya. Mereka adalah orang-orang yang telah menyelesaikan kurikulum langit di sekolah kehidupan yang keras. Mengapa sejarah Nusantara begitu kental dengan simbolisme kuno dan arsitektur batin? Karena para leluhur kita memahami bahwa kekuasaan tanpa dasar karakter atau prinsip hidup yang sangat kuat dan mulia hanyalah sebuah fata morgana yang akan hancur oleh waktu. Rahasia besar yang jarang diungkap adalah bahwa Satrio Piningit bukanlah satu individu yang muncul secara ajaib, melainkan sebuah frekuensi kesadaran yang bangkit secara kolektif di dalam DNA bangsa ini. Ketika Anda mulai melakukan kegiatan memeriksa kembali kesalahan dan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki di hari berikutnya, Anda sebenarnya sedang mengaktifkan chip Nusantara yang telah lama tertidur. Inilah epiphani yang sesungguhnya. Kekuatan untuk menguasai dunia hanya diberikan kepada mereka yang telah berhasil menguasai diri sendiri. Lihatlah bagaimana sang maestro di masa lalu mengelola finansial mereka. Mereka tidak menumpuk harta untuk kepentingan ego, melainkan menjadikannya sebagai fasilitas untuk menjalankan misi besar dan membantu orang lain. Inilah yang disebut sebagai nilai intrinsik sebuah kualitas diri yang sesungguhnya, yang membuat rakyat atau para pewaris peradaban ini merasa terayomi hanya dengan kehadiran sosok tersebut. Mereka memiliki kompetensi spiritual yang nyata, mampu membaca tanda-tanda alam, dan menyelaraskan tata ruang spiritual dengan kebijakan publik. Studi kasus sejarah ini mengajarkan kita bahwa kejayaan tidak datang dari kemarahan atau balas dendam, melainkan dari kedamaian batin. Jika saat ini Anda merasa berada di titik nol atau fase awakening, ingatlah bahwa para tokoh besar Nusantara pun pernah berada di titik yang sama. Mereka diperjalankan ke tempat-tempat sakral bukan untuk meminta kesaktian, melainkan untuk menerima wahyu melalui cakra mahkota langit tentang bagaimana cara membawa perubahan bagi umat manusia tanpa harus menumpahkan darah yang tidak perlu. Saudaraku, sampailah kita pada gerbang kesadaran yang baru. Perjalanan kita hari ini bukanlah sebuah titik henti, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan kemuliaan masa lalu dengan tanggung jawab masa depan. Kita telah memahami bahwa menjadi Satrio Piningit bukanlah tentang menanti keajaiban di atas awan, melainkan tentang keberanian untuk merancang real estate batin dan menguasai diri sendiri di tengah bisingnya dunia. Ingatlah, setiap langkah Anda menuju alam bebas, setiap meditasi dalam kedalaman sunyi, dan setiap upaya Anda untuk memperbaiki nilai intrinsik adalah investasi yang tak ternilai.
Anda sedang mengumpulkan keuntungan berupa perasaan damai dan bahagia sebagai modal untuk menjadi pengayom bagi sesama penjaga pertiwi. Jangan pernah merasa kecil hati jika saat ini Anda masih berada di fase penggodokan, karena itulah cara semesta memastikan bahwa Anda memiliki dasar karakter atau prinsip hidup yang sangat kuat dan mulia sebelum memegang cakra mahkota langit yang sesungguhnya. Perubahan besar bagi umat manusia tidak dimulai dari teriakan di jalanan, melainkan dari penyelesaian konflik di dalam diri. Ketika tata ruang spiritual Anda sudah selaras, maka keberlimpahan finansial dan fasilitas misi akan mengalir sebagai konsekuensi logis dari kesiapan batin Anda. Anda adalah sang maestro dalam hidup Anda sendiri, yang memegang kendali atas warisan keilmuan kuno yang kini bangkit kembali dalam bentuk kebijaksanaan modern. Namun, pencarian ini tidak berakhir di sini. Masih banyak lapisan rahasia tentang bagaimana sejarah Nusantara dan ramalan Jayabaya bersinggungan dengan realitas teknologi spiritual masa kini. Untuk memperdalam pemahaman saudaraku mengenai cara menjaga wilayah di dalam hati agar tetap murni, saya mengajak Anda untuk menyimak pembahasan kami selanjutnya di channel Satria Nusantara tentang rahasia penyelarasan elemen alam dalam diri. Teruslah melangkah, teruslah mencari hak milik sejati yang abadi. Karena Fajar Nusantara tidak akan terbit tanpa cahaya dari dalam jiwa Anda masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta, rahayu untuk kita semua.